Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saudara Rifki dari kelas 10 ya. Di sini saya akan menceritakan biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad II atau Turki Utsmaniyah Muhammad bin Said Turki II Muhammad 30 Maret 1432 sampai 1980. Juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih. Fatih Sultan Muhammad atau Muhammad sang Penakluk adalah penguasa Utsmaniyah ke-7 yang berkuasa pada 1444, 1446 dan 1491, 1481. Muhammad II memiliki berbagai capaian pada masa pemerintahnya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada 1453, menjadikannya mendapatkan julukan sang penakluk. Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kedokteran, pengetahuan matematika, dan menguasai 8 bahasa saat umur 21 tahun. Dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Muhammad dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Muhammad Al-Qudus, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Zalud melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Muhammad lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang lebih sipil daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada sultan. Muhammad lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah. Kala itu dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Utsman Hatun. Setelah Muhammad berusia 12 tahun, dia dikirimkan oleh pemerintah Amasya sesuai tradisi Utsmaniyah untuk mengutus para Zahzadi atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidikan putranya, diantaranya adalah Mullah Murani, Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah, salah satu ulama kala itu. Juga menjadi guru dan orang dekatnya. Murad sangat mempengaruhi Muhammad sejak usia muda. Utamanya dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel, Muhammad II sangat unggul di antara teman-temannya sebayanya dalam banyak ilmuwan. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karama di Anatolia pada tahun 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni dari Jakarta dan menyerahkan negara kepada tempatnya saat itu masih 12 tahun. Dengan keadaan seperti ini, Wazir Agung atau Perdana Menteri saat itu, kata dia Halil Pasha, memiliki kendali kuat atas negara. Halil Pasha sendiri berdarah dari keluarga Gandadil, salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah Utsmaniyah selain Makas Utsmaniyah sendiri, yang telah berhasil menciptakan politik dinasti dalam negara. Meski begitu, pengaruhnya disaingi oleh Syekh Nasruddin yang sangat dekat dengan Muhammad. Pada periode pertama masa kekuasaan Muhammad, pihak Utsmaniyah diserang kerajaan Bulgaria yang dipimpin Janos Bunyadi yang melanggar kerajaan senjata tertuang dalam perjanjian Szeged 1444. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Sebagai balasan, Muhammad bersurat, bila ayahnya adalah sultan, datanglah memimpin pasukan ayahnya. Bila aku adalah sultan, aku akan memerintahkan ayah untuk datang memimpin pasukanku. Murad kemudian datang dan memimpin pasukan, mengarahkan pasukan Bulgaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III, Raja Bulgaria dan Polandia, dan Bunyadi. Komandan pasukan gabungan Kristen dan memiliki 2 Voivode atau adipati atau pangeran. Malaysia dalam pertempuran Harna 1444, Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Katali Halil Pasha yang tidak senang dengan kekuatannya melalui Syamsuddin pada masa kekuasaan. Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada bulan Februari 1491. Peninggalannya, Muhammad kembali naik tahta dengan merupakan dipimpin pada usia 19 tahun. Konstantinopel, kota yang dikirikan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada 330 Masehi, merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kali itu. Dunia Kristen di kota ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan, utamanya pada masa Wakas Komnenos 11 abad berikutnya. Sebagai upaya penaklukan kota ini dilakukan banyak pihak, para pemimpin muslim dari generasi-generasi. Dawud bin Muawiyah bin Abi Sufyan juga termasuk mereka yang berusaha menaklukan
Romawi Timur Katolik. Pada 1204 pasukan Khalid menghancurkan berbagai hal di kota memilih pusat agama Ortodoks ini juga Sofia menjadi tempat pembukaan berbagai bangunan sekuler keagamaan gereja dan tidak luput dari perusakan para wirawati di kuasa dibiarkan mereka. Dan orang-orang yang sekarang terbalik sampai mati di jalan-jalan pada pusat Romawi Timur Ortodoks kemudian mendirikan pemerintahan darurat keempat Nias, Tobia dan Epirus. Pada masa-masa kekaisaran Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi, sepertiga penduduk menjadi tunawisma. Para pejabat bangsawan dan pembukaan agama di Indonesia yang diasingkan segala kerusuhan yang menjadikan populasi